Kita beralih ke informasi lain, Ustaz. Masih terkait dari kriminalitas, ini sungguh tega karena seorang remaja di Bengkulu sampai hati memukul ibu kandungnya menggunakan balok kayu. Korban dianggap kerap memarahi tersangka hingga membuatnya tersinggung. Sungguh tak habis pikir, remaja berusia 19 tahun di kota Bengkulu ini dengan tega memukul ibu yang melahirkannya. Vio Afrianda dilaporkan sesaat setelah menganiaya sang ibu bernama Yelmira berusia 43 tahun. Korban mengalami luka di bagian kepala hingga harus mendapatkan 42 jahitan. Kedua tangan korban pun memar saat berupaya menangkis pukulan anaknya. Peristiwa terjadi begitu tiba-tiba saat ibu tersangka sedang membawakan makanan untuk adiknya. Nah, di mana awal itu mengapa terjadi pemukulan itu informasinya gara-gara hal sepele terkait masalah chattingan WA. Sehingga mungkin si anak ini dimarahi oleh ibunya. Anak ini menjadi dendam sampai keesokan harinya pada saat ada waktu momen tertentu sehingga anak itu melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya. Selain penangkapan tersangka, polisi turut mengamankan barang bukti balok kayu. Kini dirinya terancam 7 tahun penjara, sementara ibunda tersangka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ferry Susanto melaporkan dari Kota Bengkulu. Ya Allah, nauzubillahi min zalik, jauhkanlah kami semua dari perilaku tidak berperi kemanusiaan seperti itu. Sudah hilang gitu rasanya kesadaran anak umur belasan tahun ini hingga tega menganiaya ibunya sendiri. Ustaz, saya mau tanya, kalau memang ibunda kita sudah teramat sakit hati gitu ya pada kita, pada anak, apakah sakit hati itu juga bisa dirasakan oleh Allah, Ustaz? Semurka apa Allah terhadap anak yang bisa dengan teganya menganiaya ibu kandungnya sendiri? Ya, Mbak Pratiwi, memang Nabi sudah menyampaikan bahwa ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Maka semua perasaan-perasaan orang tua itu analoginya adalah perasaan atau sikap Allah kepada anak. Sehingga kalau orang tua sakit hati, Allah juga merasakan sakitnya. Orang tua senang, Allah juga amat sangat senang. Karena tadi petunjuk dari Nabi, ridhonya Allah adalah karena orang tua ridho. Karena orang tua bahagia, orang tua itu senang, orang tua itu diperlakukan dengan baik. Namun manakala sebaliknya orang tua tersakiti, ia kemudian anaknya durhaka kepadanya, maka itu akan mengganggu sikap baiknya Allah kepada anak tersebut. Maka Nabi SAW juga menyebutkan bahwa durhaka itu diantara dosa yang paling besar. Semua ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah, maka yang nomor 2 adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kata para ulama tafsir, isyarat dari Allah bahwa segala sesuatu itu tidak berguna kalau ada masalah dengan orang tua, kalau tidak berbakti kepada orang tua, kalau durhaka kepada orang tua. Bahkan bisa jadi amal seorang anak itu hangus hanya karena durhaka kepada orang tua, sia-sia amalnya. Padahal ia misalnya sholat, ia belajar dengan baik, sekali saja dia menyakiti perasaan orang tua, menyakiti hati orang tua, atau memperlakukan orang tua tidak manusiawi, maka semua amal itu menjadi nihil, menjadi sia-sia. Kenapa? Karena Allah amat sangat menyayangi orang tua. Tidak ada yang dapat mengalahkan dari orang tua kita. Merekalah yang menjadi perantara adanya kita di dunia. Merekalah yang sudah dengan penuh kesungguhan membesarkan, mendidik dan sebagainya. Maka sebagai ilustrasi tadi, Nabi mengingatkan, semua yang dirasakan oleh orang tua, itulah sesungguhnya yang akan dilakukan atau diperbuat oleh Allah terhadap anak-anaknya. Maka kita selaku anak tetap kita jaga. Meskipun mungkin kita berat, kita sulit, namun tetap kita wajib menjaga perasaan orang tua, hati orang tua, agar Allah juga selalu sayang dan cinta kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lantas bagaimana bentuk pengakuan dosa sang anak kelak, Ustaz, jika ibunya ternyata masih sakit hati gitu? Apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut? Ya, dahulu ada kisah di mana seorang sahabat Nabi durhaka kepada ibunya. Maka Nabi sampai mengatakan, wahai ibu, kalau ibu tidak memaafkan anakmu, maka aku akan bakar. Padahal Nabi hanya mengancam supaya
ibu itu memaafkan anaknya karena anaknya sakit bahkan akan meninggal dunia. Akhirnya ibu itu memaafkan anaknya dan mendatanginya, dan alhamdulillah akhirnya sahabat itu meninggal dalam keadaan dimaafkan oleh ibunya. Dari hadis ini maka para ulama mengatakan ada dua kemungkinan. Manakala ibu benar-benar tersakiti dan tidak memaafkan anaknya, maka nanti anak itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Ia kemudian akan digugurkan amalnya, ditambah pula dosa-dosa. Kemungkinan yang kedua adalah manakala anak itu sudah benar-benar memohon ampun kepada orang tua, memohon ampun pula kepada Allah, namun orang tua tidak mengampuni, tidak memaafkan, maka diserahkan kepada Allah. Akan ditanya oleh Allah, alasan orang tua tidak memaafkan. Karena bagaimanapun sakitnya orang tua, tetap saja orang tua kita siap memaafkan kesalahan anaknya. Meskipun kesalahan itu adalah kesalahan yang amat sangat besar. Sebagaimana ibu seorang sahabat tadi, ia akhirnya rela memaafkan anaknya. Karena tentu ini adalah petunjuk dari baginda Nabi SAW. Semua kita berharap sebelum kita menghadap Allah, maka kita sudah menyelesaikan hubungan dengan orang tua, dengan saudara, dengan keluarga. Sehingga kita semuanya tenang, orang tua kita tenang, keluarga kita tenang. Dan nanti pada akhirnya kita semua berkumpul dengan orang tua kita di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Saya merinding kalau sudah ngebahas masalah orang tua, terutama ibu, karena memang restu ibu itu adalah yang utama untuk kehidupan kita di dunia ya Ustaz ya. Jangan sampai kita sedikit pun melukai hati orang tua, apalagi ibu. Bahkan di Al-Quran juga dijelaskan jangan sampai mengucapkan kata gitu ya Ustaz ya. Karena seistimewa itu memang sosok ibu untuk kita semuanya.